Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan Terminologi Medis 1. Ini merupakan pertemuan lanjutan yang ke-12 ya. Lanjutan dari pertemuan-pertemuan minggu yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang makna-makna pada bagian dasar kata, kemudian membahas tentang penggunaan terminologi medis yang tidak lazim atau tidak biasa digunakan. Untuk mengawali perkuliahan pertemuan ini, kita mulai dengan pembahasan menentukan makna pada bagian dasar kata pada terminologi medis. Memahami arti dari bagian kata pada terminologi medis ini akan diketahui setelah kita menggunakan atau mengetahui terminologi medis sesering mungkin ya. Walaupun terminologi medis itu kita ketahui merupakan terminologi medis yang belum dikenal ya. Jadi memahami arti dari bagian kata sesering mungkin menjadi mengetahui definisi istilah atau terminologi medis yang tidak dikenal. Jadi kalau kita sering mengetahui terminologi medis, maka lambat laun kita akan memahami arti dari terminologi medis itu sendiri. Menentukan istilah terminologi yang terpisah. Untuk menentukan makna kata dengan melihat pada potongan-potongan bagian komponen pada terminologi medis. Terlebih dahulu memisahkannya menjadi bagian kata. Bila kita menemui suatu istilah dalam terminologi medis dan kita belum memahami dengan betul, maka jalan alternatif kita untuk bisa memahami terminologi medis itu adalah dengan memisahkan terminologi medis itu atau memotong-motong terminologi medis. Seperti kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu tentang terminologi medis pada otorinolaringologi, itu kita pisah-pisahkan sesuai dengan komponen-komponennya. Selalu dimulai di akhir kata dengan sufiks dan dimulai ke awal. Saat memisahkan bagian kata, identifikasikan artinya setiap root. Jadi setelah kita potong, kita pisahkan komponen-komponen tersebut, kemudian kita identifikasi setiap potongan tersebut, kemudian kita lakukan arti atau definisi dari masing-masing bagian tersebut. Mengidentifikasi makna dari setiap bagian harus dilakukan, karena beberapa bagian kata memiliki lebih dari satu arti. Jadi satu root atau satu komponen bisa memiliki lebih dari satu arti. Seperti pertemuannya minggu yang lalu, pada terminologi medis, pada komponen prefix seperti dis itu bisa bermakna sakit, bisa bermakna salah, bisa bermakna lemah ya, dan macam-macam. Jadi dis itu bisa bermakna atau memiliki lebih dari satu arti. Perlu juga untuk menentukan konteksnya pada istilah yang digunakan.
konteks berarti untuk menentukan sistem tubuh mana istilah ini mengacu. Jadi dari komponen-komponen yang dipisahkan tadi, kita tentukan dari masing-masing tersebut memiliki makna atau memiliki arti dari bagian tubuh mana setelah kita definisikan tadi. Jika ragu, gunakanlah kamus kedokteran. Jadi teman-teman mahasiswa bisa juga menggunakan kamus kedokteran sebagai sarana untuk membantu memahami arti dari terminologi medis. Periksa kembali artinya, ya, kemudian diteliti kembali. Perlu diketahui bahwa tidak semua istilah medis tersusun dari bagian kata. Contoh istilah pada otorinolaringologi seperti pada pertemuan minggu lalu, dalam pengucapan otorinolaringologi terdiri dari dua bentuk penggabungan, akar kata dan akhiran. Begini caranya melihat ketika bagian kata telah dipisahkan bekerja dari ujung ke ujung. Jadi komponen-komponen tersebut pada contoh otorinolaringologi bisa dipisahkan menjadi oto, kemudian rino, kemudian laringo, kemudian logi. Pada pertemuan yang minggu lalu juga kita membahas bahwa ciri khas dari root itu bermakna pada bagian organ tubuh. Itu ciri khas dari root. Sekali lagi istilah dari root adalah bermakna organ tubuh. Seperti oto itu adalah root, ya. Karena oto artinya telinga. Kemudian rhino itu juga organ tubuh, artinya hidung. Kemudian laringo itu juga root, artinya organ tubuh pada laring atau tenggorokan. Jadi oto, rhino, laringo itu termasuk dalam root. Berarti otorinolaringologi memiliki 3 root. Nah, kemudian logi bagaimana? Apakah logi termasuk root? Logi bukan root. Logi adalah sufik. Kenapa sufik? Karena logi menjelaskan bagian yang ada di depannya. Logi tidak bermakna atau tidak berarti organ tubuh. Logi itu adalah ilmu atau studi yang mempelajari. Jadi logi itu bermakna untuk menjelaskan root yang ada di depannya. Jadi logi itu termasuk sufik. Ya, sufik ologi berarti studi tentang atau ilmu yang mempelajari. Wood root laring berarti laring dan tenggorokan. Dalam penggabungan vokal tidak digunakan karena kata root bergabung dengan sufik yang dimulai dengan vokal. Jadi ingat pada pertemuan minggu lalu, vokal tidak digunakan kata pada root yang bergabung dengan sufik yang dimulai dengan vokal. Penggabungan bentuk rin atau rino berarti hidung. Penggabungan vokal pada huruf O di sini digunakan karena kata rin adalah bergabung dengan root kata lain. Kemudian contoh yang lain adalah pada prenatal atau waktu sebelum lahir. Bila kita menjumpai terminologi medis seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah memotong-motong bagian terminologi medis tersebut. Kita potong, yaitu pre dan nat, kemudian mendapat sufik al. Pre artinya sebelum, nat artinya lahir, al artinya berkaitan dengan. Jadi istilah prenatal dibuat dengan menggabungkan akhiran al ke root nat, kemudian menambahkan awalan pre.
Ini sedikit gambaran tentang kondisi prenatal atau waktu sebelum kelahiran. Ya, jadi perkembangan janin prenatal atau sebelum lahir. Jadi janin sebelum lahir. Ini perkembangannya. Jadi di dalam gambar ini kita temui beberapa terminologi medis seperti uterus, artinya rahim, kemudian umbilical cord atau tali pusat, kemudian bayi atau fetus atau fetal. Prenatal perlu diperhatikan pengucapannya. Prenatal berarti waktu dan kejadian sebelum lahir. Pada komponen prefix pra artinya sebelum, kemudian nat berarti kelahiran, dan al berarti berkaitan dengan. Kemudian ada terminologi medis pada sufiks reksis yang berarti kondisi pecah. Contohnya pada mioreksis ya, di pengucapan diperhatikan adalah pecahnya otot atau pecahnya organ otot. Mio berarti otot dan reksis berarti pecah. Jadi dalam kondisi tertentu otot mengalami reksis atau mengalami putus atau pemecahan. Ini sebagai bagian gambaran yang akan membantu kita untuk lebih memahami tentang terminologi medis pada prenatal tadi ya. Kemudian menebak arti atau kita tebak-tebak atau kita terka tentang terminologi medis yang belum kita pahami. Ketika Anda bisa menebak arti sebuah istilah yang terdiri dari bagian kata, Anda harus selalu memeriksa kembali keakuratannya. Apakah betul terminologi medis ini baik dari sisi ejaan, sisi penulisan, maupun sisi dalam pengucapannya. Karena beberapa istilah memiliki lebih dari satu makna, seperti yang tadi saya contohkan pada prefix dis itu bisa memiliki lebih dari satu arti atau satu makna. Misalnya istilah litotomi ya. Dari bagian kata litotomi adalah proses atau tindakan pembedahan dengan cara menyayat untuk menghilangkan batu ya. Jadi di sini lito berarti batu dan otomi berarti tindakan bedah dengan cara menyayat ya. Jadi litotomi merupakan tindakan pembedahan. Tetapi litotomi bisa bermakna lain, yaitu bisa juga merupakan nama posisi pasien atau penderita saat dilakukan pemeriksaan dengan cara berbaring menelungkup ya, dengan kaki terangkat dan kemudian disanggah dengan penyangga. Istilah atau terminologi medis ini digunakan untuk menggambarkan posisi yang nyaman untuk operasi litotomi. Seperti kita juga di rumah sakit kita jumpai seperti meja, kemudian ada bukan meja, tempat tidur, kemudian di sisi bagian kaki ada tempat untuk penyangga. Nah, tempat penyangga ini untuk tempat menyangga kaki. Nah, saat pasien dalam posisi menelungkup dengan kaki terangkat, ini namanya adalah posisi litotomi.
Keraguan-keraguan ini mungkin salah satu dari sekian banyak alasan pada kamus kedokteran sehingga penting sebagai alat bantu untuk mengklarifikasi beberapa terminologi medis. Penggunaan kamus kedokteran, ya, belajar menggunakan kamus kedokteran dan sumber referensi lainnya untuk menemukan definisi istilah adalah bagian yang penting dari menguasai penggunaan istilah medis yang benar. Catatan dalam menggunakan kamus berlaku bila Anda bekerja dengan misalkan pada formulir rekam medis yang manual atau dengan bantuan software elektronik kamus kedokteran di komputer, ya. Jadi kita bisa saling meneliti, saling cross check antara terminologi medis yang kita jumpai dengan kamus kedokteran sehingga nanti akan dihasilkan sebuah makna dari terminologi medis yang tepat. Cara mengeja kata ketika mulai membuka kamus untuk pertama kali kita dapat membuang waktu, ya, atau kita memiliki atau tindakan waktu yang bisa tidak efisien saat melihat pedoman, panduan atau guideline dari seperti cara menggunakan, kemudian daftar isi dan lampiran. Waktu-waktu yang tidak efektif ini bisa terbuang, ya, saat Anda mencari istilah yang baru dikenal. Jadi untuk langsung bisa menggunakan kamus kedokteran, Anda tidak perlu lagi membaca detail tentang daftar isi dan lampiran-lampirannya. Kamus kedokteran terdiri dari huruf pertama dari kata tersebut, dimulai dengan bagian yang ada di kamus, kemudian melihat bagian atas halaman petunjuk, kata kiri atas adalah istilah pertama halaman, kata kanan atas adalah istilah terakhir di halaman tersebut. Jadi Anda coba untuk membuka atau kemudian mempelajari salah satu dari kamus kedokteran yang Anda miliki. Selanjutnya, melihat abjad untuk kata-kata yang dimulai dengan huruf pertama dan kedua dari kata yang sedang Anda cari. Lanjutkan mencari melalui setiap huruf sampai Anda menemukan istilah yang Anda cari. Ketika Anda menemukannya, periksa ejaannya dengan sangat hati-hati, huruf demi huruf, lakukan dari kiri ke kanan. Istilah dengan ejaan yang sama memiliki arti yang sangat berbeda. Seperti pada pertemuan minggu lalu, ejaan sama, ya, pengucapan juga mirip, tetapi memiliki arti yang berbeda. Ketika sudah menemukan istilahnya, periksa dengan teliti semua definisi atau artinya. Jika Anda tidak dapat mengeja kata, Anda harus bisa mendengar baik-baik istilah itu dan Anda coba menuliskan kembali. Jika Anda tidak dapat menemukan kata berdasarkan ejaannya, mulailah mencari ejaan alternatif berdasarkan awal saat Anda mendengar seperti yang sudah ditunjukkan. Coba teruslah berlatih menggunakan kamus kedokteran. Memang agak simple, tapi begitu kita mempelajari dengan detail, kita akan sedikit mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan itu akan kita dapat diatasi dengan cara kita terus berlatih menggunakan kamus kedokteran. Ya, saya lanjutkan pada pedoman untuk mencari istilah yang belum dikenal. Di sini ada kemiripan bunyi salah satu huruf, ya, kemudian diawali huruf, ya, kemudian ada contoh-contohnya. Jadi ada huruf yang digunakan pada terminologi medis, tetapi begitu diucapkan huruf itu sama, ya. Misalkan pada huruf F
terminologi medis yang diawali dengan huruf F itu akan mirip dengan huruf F seperti yang kita tulis ya atau yang kita dengar, seperti pada kata flatus, flatus ya. Itu kita jelas mendengar huruf F di situ. Flatus saat kita mengucapkan flatus. Flatus itu artinya buang angin ya, membuang angin atau keluar angin ya dari pasien tersebut. Flatus. Coba kita bandingkan dengan terminologi medis yang diawali dengan huruf PH. Akan diucapkan flek ya. Seperti pada contoh flek ya, flek. Jadi flame ya. Ini kita ucapkan mirip seperti huruf F yang tadi, seperti pada terminologi medis flatus tadi. Contoh yang lain adalah G, ini bisa didengarkan adalah seperti huruf J ya. Seperti gingivitis ya. Gingivitis atau peradangan pada gingiva atau gusi. Ini J, tetapi pada istilah atau terminologi medis yang memang benar-benar J seperti jaundice, jaundice ya. Ini J-nya mirip ya dengan terminologi medis yang diawali dengan huruf G. Jaundice itu warna, jaundice artinya warna kuning pada organ tubuh atau pada selaput lendir, jaundice ya. Kemudian huruf C itu akan diucapkan mirip seperti huruf K. Misalkan pada terminologi medis crepitus. Crepitus ya. Crepitus. Jadi seperti huruf K. Crepitus artinya suara atau pergerakan pada dua tulang pada kasus fraktur ya, crepitus, crepitus ya. Kemudian CH seperti pada terminologi medis kolera, kolera. Ini akan terdengar seperti huruf K. Kolera, kolera itu infeksi ya atau penyakit yang disebabkan oleh Vibrio cholerae yang menyerang usus ya, usus halus atau usus besar ya. Kolera. Kemudian K yang sebenarnya huruf K, K sejati ya. Ini juga bisa atau terdengar memang benar-benar seperti huruf K. Kifosis. Kifosis ya. Itu huruf K betul. Arti dari kifosis adalah kelainan bentuk pada tulang belakang ya. Kifosis, kifo, jadi lawannya adalah lordo ya, lordosis, kemudian lawannya adalah kifosis. Kemudian Q seperti pada terminologi quadriplegi, quadriplegi, kuadri, kunya itu kita dengar seperti huruf K ya, mirip seperti huruf K. Kemudian huruf yang lain C. C saat diucapkan bisa terdengar seperti huruf S, seperti pada terminologi medis sitologi. Sitologi ya, seperti huruf S awalnya. Ini artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang sel ya, sitologi. Kemudian PS. Terminologi medis yang diawali dengan huruf PS ini bila diucapkan huruf awalnya seperti huruf S. Psikologis, psikologis ya. Ini artinya orang atau orang yang ahli atau orang yang spesialis dalam bidang psikologi ya. Kemudian S yang sebenarnya memang terdengar seperti huruf S, seperti pada terminologi medis serum, serum ya, ini serum. Kemudian kemiripan bunyi yang lain, misalnya pada huruf X pada terminologi medis seroderma.
Seroderma, ya. Seroderma. Ya, ini saat diucapkan akan terdengar mirip huruf Z. Kemudian Z yang memang benar-benar Z ini juga terdengar seperti penulisannya zigot. Zigot, ya. Zigot itu pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Melihat di dalam kategori, umumnya kamus cetak kamus kedokteran menggunakan kategori seperti penyakit, ya, dan sindrom, ya. Sindrom itu kumpulan beberapa simptom, ya, menuju ke kelompok gangguan dengan istilah-istilah ini. Contoh pada penyakit kelamin seperti venereal disease akan ditemukan di bawah disease tentang veneralnya. Kemudian fetal alcohol syndrome ditemukan di bawah sindromnya atau fetal alcohol. Kemudian bila Anda menemukan istilah seperti ini dan tidak dapat menemukannya dalam daftar kata pertama, langkah berikutnya adalah dengan melihat kategori yang ada di bawah yang sesuai. Mencari istilah yang lebih dari satu kata. Ini contohnya pada congestive heart failure atau CHF tertulis heart failure congestive, ya. Jadi bisa terbalik-balik. Congestive heart failure itu menggunakan bahasa Inggris, tapi juga bisa terbalik pada penulisan pada kamus kedokteran. Sehingga kita perlu hati-hati, perlu kita pelajari dengan seksama. Yang perlu diperhatikan pada pengucapan terminologi medis lebih banyak menggunakan bahasa Yunani, bahasa Latin, atau asal bahasa asing lainnya. Namun ada kecenderungan untuk mengucapkan terminologi medis menggunakan bahasa Inggris. Hasilnya lebih dari satu pelafalan benar untuk sebuah istilah. Teks ini menunjukkan yang paling umum diterima pengucapannya. Kemudian kita masuk pada bentuk jamak atau bentuk plural yang tidak lazim. Jika root tunggal dengan sufiks a, jamaknya dibentuk dengan mengubah sufiks berubah menjadi ae. Contoh pada bursa pada bentuk tunggal, maka bentuk jamaknya adalah bursae. Jadi jumlah satu tunggalnya adalah bursa. Untuk jumlah banyak atau jamaknya adalah bursae. Kemudian contoh yang lain adalah vertebra. Vertebra itu tulang belakang. Bentuk tunggalnya vertebra, bentuk jamaknya adalah vertebrae. Jadi perlu diperhatikan sufiksnya berubah menjadi ae. Jika bentuk tunggal sufiksnya x atau x, ya, jamaknya sufiks berubah menjadi ices. Contoh pada appendix. Appendix itu usus buntu, ya, atau appendix itu bentuk satu. Kalau dalam jumlah banyak namanya appendices. Appendices berubah sufiks menjadi ices. Kemudian index. Index menjadi indices. Kemudian yang ketiga, jika bentuk tunggal sufiksnya is atau x, jamak sufiksnya diubah menjadi s. Contoh pada diagnosis berubah menjadi diagnoses, ya. Kemudian metastasis berubah menjadi bentuk jamaknya metastases. Jadi diagnosis atau diagnosis sendiri itu artinya kumpulan kesimpulan yang diberikan oleh dokter sebagai pemeriksa terhadap pemeriksaan fisik pada pasien. Kemudian kalau metastasis artinya penyebaran penyakit, ya, seperti pada penyakit kanker atau kanker itu mengalami penyebaran ke dalam organ tubuh yang lain. Kemudian pedoman jika bentuk tunggal dengan sufiks itis, ya,
Jamaknya dibentuk dengan mengubah sufiks dari is menjadi ides. Contoh pada artritis, peradangan pada artro atau sendi. Bentuk jamaknya adalah artritides. Kemudian meningitis ya. Meningitis, peradangan pada selaput meningen di otak. Ini bentuk jamaknya menjadi meningitides ya. Meningitides. Kemudian jika bentuk tunggal sufiksnya nx ya, nx, maka pada bentuk jamak sufiks berubah menjadi ges, ges, ges. Contoh pada falang. Falang itu adalah organ jari. Ya, organ jari bisa jari kaki atau jari tangan. Itu satu, bentuk tunggalnya jumlah satu, falang. Kalau lebih dari satu atau bentuk jamaknya atau pluralnya berubah menjadi phalanges ya. Kemudian mening, mening menjadi meninges pada bentuk jamak. Jika bentuk tunggal sufiksnya on, maka bentuk jamaknya sufiks berubah menjadi a. Contoh pada kriterion menjadi kriteria. Kemudian pada bentuk tunggal ganglion menjadi ganglia. Kemudian bentuk jamak yang tidak lazim yang lain, jika bentuk tunggal dengan sufiks bentuk jamaknya berubah menjadi a. Contoh pada diverticulum. Bentuk jamaknya menjadi diverticula. Kemudian ovum pada bentuk tunggal, ovum itu sel telur ya. Sel telur bentuk jamaknya menjadi ova. Ya, jadi kalau kita melihat satu sel telur itu namanya ovum. Kalau banyak sel telur namanya ova. Kemudian jika bentuk tunggalnya sufiks us, maka bentuk jamaknya sufiks berubah menjadi i. Contoh pada alveolus di paru-paru ya, atau gelembung udara di paru-paru. Bentuk jamaknya adalah alveoli ya, alveoli. Jadi berubah menjadi i sufiksnya. Kemudian malleolus ya, malleolus itu bentuk di tulang ya. Bentuk jamaknya menjadi malleoli ya, malleoli. Ya, saya kira itu dulu pokok bahasan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini ya. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa mempelajari kembali materi-materi yang lalu ya, untuk dikaitkan dengan materi pada pertemuan hari ini. Saya kira cukup pertemuan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.